اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid sekolah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Di sini saya akan membuka khutbah yang singkat ini dengan menceritakan sebuah kisah kesabaran seorang Nabi Allah, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub merupakan Nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan yang berlimpah. Mulai dari unta, sapi, kambing, kuda dan juga keledai. Selain itu juga Nabi Ayub dikenal dengan orangnya yang sangat dermawan. Ia mempergunakan hartanya untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. Selain itu juga Nabi Ayub dikenal dengan orangnya yang sangat penyabar. Dengan cobaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ia selalu bersabar, bersyukur atas apa yang menimpa dirinya. Ia tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu berikhtiar, bertawakal dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala selama 18 tahun lamanya. Namun sebelum mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub dikenal orang yang secara fisiknya sempurna. Badannya yang kekar, gagah, kulitnya yang putih, bersih. Istrinya yang Masya Allah luar biasa cantiknya. Dan ia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 12 orang anak laki-laki. Semuanya tampan-tampan, gagah-gagah, dan semuanya memiliki kelebihan. Namun semuanya hilang seketika. Dengan Allah datangkan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam di umurnya yang ke-51 tahun. Allah datangkan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam selama 3 hari berturut-turut. Di hari yang pertama, Allah datangkan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan mendatangkan yang namanya penyakit kusta. Dari badannya yang gagah, kekar, menjadi kurus kering. Dari kulitnya yang putih bersih menjadi rusak, bernanah, dan itu pun bisa menular. Suatu saat seluruh umatnya tahu ia ditinggalkan oleh umatnya. Tidak ada yang mau menerimanya satupun. Dari rumahnya yang seperti gedung menjadi rumah yang sangat-sangat kecil, dan itu pun terletak di pelosok Nabi Ayub alaihissalam tinggal. Di hari kedua, Allah datangkan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan mendatangkan yang namanya penyakit, dengan mencabut seluruh nyawa anak Nabi Ayub alaihissalam, dan hanya meninggalkan ia dan istrinya saja. Di hari ketiga, Allah datangkan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan mendatangkan hama dan badai yang menghabiskan seluruh hewan ternaknya. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Namun Nabi Ayub alaihissalam dengan sifatnya yang penyabar, ia selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah tersebut dapat kita simpulkan bagaimana hikmah dari bersabar. Sabar adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Namun, apa itu sabar? Sabar berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan diri. Namun menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari larangan-larangan
Namun menurut para ulama, sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar atas takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Di lain ayat juga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman bahwa Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar. Di lain ayat juga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu menjadi orang yang beruntung. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari kesabaran seorang Nabi Allah, Nabi Ayub alaihissalam. Namun mengapa ketika kita sedikit saja diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mengeluhnya kepada Allah, kita menyalahkan Allah, padahal kita tahu bahwa cobaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kita pada saat ini tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Rasul-Rasul kita pada zaman dahulu. Bukankah Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberi cobaan kepada umatnya lebih dari batas kemampuan hambanya. Maka dari itu, kita sebagai hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad, harus lebih banyak bersabar dan bersyukur supaya kita dapat bisa mengambil hikmah dari kesabaran seorang Nabi Allah, Nabi Ayub alaihissalam. Fatabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.